Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Abdul Wahid Alfaini dengan NIM 1961211, David Songgobakti dengan NIM 1961205, Habibur Rahman dengan NIM 1961212, dengan saya Muhammad Rio Bisobirin dengan NIM 1961217, yang terakhir M. Royhan Nurzaki dengan NIM 1961078. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan rencana pemain yang akan dijalankan perusahaan dalam kurun waktu tertentu, titik rencana yang baik mengundang waktu, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Baik, selanjutnya untuk memahami antara perumusan strategi dan implementasi strategi bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah sukses. Sukses merupakan hasil yang paling diidam-idamkan oleh setiap perusahaan. Situasi ini dapat terjadi jika formulasi strategi perusahaan disusun dengan baik, begitu juga dengan implementasinya. Kemudian yang kedua ada trouble. Merupakan situasi di mana perusahaan menyusun formulasi strateginya dengan baik namun implementasinya buruk. Yang ketiga adalah roulette. Roulette merupakan situasi di mana perusahaan kurang baik dalam memformulasikan strateginya, namun perusahaan melakukan implementasi yang cukup baik. Kemudian yang keempat ada failure. Failure adalah kondisi yang sangat tidak diinginkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi perusahaan tidak diformulasikan dengan baik, demikian juga dengan implementasinya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara formulasi strategi dan implementasi strategi sebagai berikut. Formulasi strategi. 1. Perumusan strategi. Perumusan strategi adalah memposisikan kekuatan sebelum dilakukan tindakan. 2. Berfokus pada efektivitas. 3. Lebih merupakan proses intelektual. 4. Membutuhkan keahlian intuitif dan analisis yang tajam. 5. Membutuhkan koordinasi di antara individu. Selanjutnya yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi adalah mengelola kekuatan yang memanage semua aspek selama tindakan dijalankan. 2. Berfokus pada efisiensi. 3. Lebih merupakan proses operasional. 4. Membutuhkan motivasi khusus dan keahlian kepemimpinan. 5. Membutuhkan koordinasi di antara banyak individu. Selanjutnya, permasalahan implementasi strategi. 1. Implementasi berjalan lebih lambat dibanding dengan perencanaan awalnya. 2. Munculnya berbagai masalah yang tidak terduga. 3. Koordinasi dalam implementasi tersebut tidak efektif. 4. Perusahaan memberi perhatian yang berlebihan terhadap aktivitas persaingan dan penanganan krisis, sehingga kurang memperhatikan implementasi yang harus dijalankan. Yang kelima, kemampuan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi kurang. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan SDM di tingkat bawah kurang memadai. Yang ketujuh, tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang kedelapan, kualitas kepemimpinan dan pengarahan dari para manajer departemen kurang memadai. Selanjutnya, proses implementasi strategi yang harus diperhatikan. 1. Siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah diformulasikan? Dibandingkan dengan pihak yang merumuskan strategi, biasanya pihak yang melakukan implementasi strategi jumlahnya lebih banyak. Pada perusahaan multi-industri yang besar, pelaksanaan strategi adalah setiap orang dalam organisasi tersebut. Tidak sedikit orang yang mempunyai peran penting dalam implementasi strategi, justru kurang banyak dilibatkan dalam pengembangan strategi. Akibatnya, hal ini berpotensi memunculkan resistensi bagi mereka. Resistensi ini akan semakin tampak jika perubahan misi, perubahan tujuan, strategi, dan
berbagai kebijakan penting. Perusahaan tidak dikomunikasikan secara jelas dan transparan kepada seluruh manajer operasional. Jika ini terjadi, maka para manajer operasional tersebut akan berusaha mempengaruhi manajemen puncak untuk meninggalkan perubahan baru yang direncanakan dan kembali ke cara yang lama. Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan kejadian buruk tersebut, maka perusahaan harus melibatkan manajer tingkat menengah dalam seluruh proses, baik dalam perumusan strategi maupun implementasinya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Untuk mendukung implementasi strategi yang telah dirumuskan para manajer divisi dari manajer wilayah fungsional harus saling bekerja sama dengan manajer lainnya dalam mengembangkan program, merancang anggaran dan prosedur yang diperlukan untuk mewujudkan apa yang telah dirumuskan. Hal ini berarti para manajer tersebut harus bekerja sama untuk mencapai sinergi di antara mereka agar mampu memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga, bagaimana sumber daya manusia bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan. Dalam hal lain, yang lebih krusial yang harus dilakukan oleh pihak manajemen diantaranya adalah bagaimana cara penataan staf, bagaimana mengarahkan dan mengendalikan mereka. Selanjutnya, manajemen isu. Manajemen isu adalah aktivitas yang diorganisasikan dalam suatu organisasi untuk mengidentifikasi munculnya kecenderungan atau situasi atau isu-isu yang dimungkinkan untuk diprediksi mempengaruhi aktivitas organisasi dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian 5 tahap aktivitas manajemen isu yang bersifat universal. Yang pertama yaitu public relation, yaitu mengenali isu yang diasumsikan. Yang kedua, melakukan evaluasi dan analisis isu yang ditemukan. Yang ketiga, merumuskan program-program yang bisa dilakukan organisasi untuk merespon isu. Yang keempat, mengintegrasikan semua komponen organisasi. Yang kelima, mengukur program-program tersebut berjalan sesuai tujuan. Metrik kuantitatif strategic planning matrix atau disingkat KSPM merupakan tahap akhir dari analisis formulasi strategi berupa pemilihan alternatif yang terbaik. 3 tahap pelaksanaan analisis data menurut David 2006, yaitu yang pertama, the input stage. Pada tahap ini, data dapat dibedakan menjadi 2, yaitu data eksternal dan data internal. Yang kedua, the matching stage. Pada tahap ini akan dilakukan proses analisis untuk merumuskan strategi perusahaan dengan melalui 2 tahap, yaitu matriks internal dan eksternal. Yang ketiga, decision stage. Akan disimpulkan hasil dari analisis sebelumnya menjadi beberapa alternatif strategi untuk perusahaan. Tujuan matriks KSPM. Menurut David tahun 2010, dalam Wijaya tahun 2013, pada analisis KSPM ini, beberapa alternatif strategi dilakukan evaluasi secara objektif berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang sebelumnya sudah diidentifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.